Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, kita akan merekam kegiatan coaching kita, yang mana kegiatan coaching kita hari ini ada 2 kasus. Jadi kasus yang pertama ini, saya sebagai koasnya dan Bu Fitria Nurul Kolbi sebagai coachnya. Nanti kita akan bergantian. Yang mana kasus satu ini yaitu permasalahan terhadap murid yang sering menyendiri dan tak mempunyai teman. Untuk skenarionya, saat pembelajaran berlangsung, Kolbi, nanti jam pelajaran Ibu selesai, temui Ibu di kantor ya. Baik, Bu. Saat di kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bolehkah saya masuk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, Kolbi. Ya, Bu. Terima kasih. Silakan duduk. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, sekarang bisakah kita diskusi santai sebentar? Karena Ibu melihat setiap di kelas dan di jam istirahat, Kolbi bermain sendirian. Kenapa ya? Kalau masalah itu, saya memang suka sendiri, Bu, di kelas. Di kelas pas belajar juga suka sendiri, maupun jam istirahat juga suka sendiri. Karena tidak ada yang mau berteman dengan saya, Bu. Baik. Selanjutnya masuk pada tujuan umum. Apakah Kolbi merasa nyaman dengan situasi seperti ini? Sebenarnya saya tidak merasa nyaman sih, Bu. Bu, permasalahannya yang saya alami sekarang, saya tidak mengerti kenapa teman-teman menjauhi saya. Padahal saya merasa tidak ada masalah dengan teman-teman. Apa yang seharusnya yang bisa Ibu bantu? Apa ya, Bu? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang membuat teman-teman menjauhi saya. Saya ingin dekat lagi dengan teman-teman seperti dulu, Bu. Tidak ingin teman-teman menjauhi saya lagi, karena saya juga cukup kesepian, Bu, bermain sendirian di kelas maupun jam istirahat. Untuk identifikasi, kalau seperti itu, apa ya yang membuat semua ini terjadi? Apa ya, Bu? Saya juga nggak tahu sih masalahnya apa. Tapi saya rasa, Bu, yang membuat semua ini terjadi semenjak saya tidak mau berbagi jawaban dari tugas yang diberikan guru matematika. Karena saya pernah ditegur, Bu, sama guru matematika karena memberi contekan kepada teman di kelas. Nah, jadi teman-teman minta apa namanya? Minta contekan kepada saya atas tugas yang telah diberikan. Jadi saya berikan dan waktu itu ketahuan, Bu. Jadi guru matematika marah kepada saya, kenapa dicontekkan tugasnya. Nah, semenjak saat itu saya tak mau lagi mencontekkan tugas matematika saya, Bu. Dan teman-teman menjauhi saya deh, Bu. Begitulah, Bu. Kejadiannya semenjak saat itu teman-teman menjauhi saya. Baiklah, rencana aksi. Sekarang bagaimana menurut Kolbi? Apakah dengan berbagi jawaban tugas kepada teman adalah hal yang dapat membantu teman yang belum paham? Menurut saya benar, Bu, tapi karena teman saya hanya menyalin tanpa mau mengetahui cara penyelesaiannya, Bu. Jadi sebenarnya benar juga kata Ibu guru matematika, itu tidak hal yang benar karena teman-teman hanya menyalin, tidak. Jadi mereka tak tahu cara menyelesaikannya bagaimana, jalannya nggak tahu, prosesnya nggak tahu, mereka hanya nyalin saja. Kalau seperti itu, bagaimana cara yang benar dalam menyelesaikan permasalahan ini menurut Kolbi? Menurut saya sih, Bu, gimana ya? Saya akan bantu teman dalam menemukan jawaban dari tugas yang telah diselesaikan. Tetapi
tidak akan memberikan contekan jawabannya, Bu. Cuman saya akan ngasih tahu gimana cara jalannya, bagaimana cara penyelesaiannya. Saya akan kasih bantu teman tuh menemukan jawaban yang benar. Tanpa saya kasih contekan kepada teman, jadi temannya paham juga, Bu. Kalau seperti itu, apakah kau lebih yakin teman-teman yang di kelas dapat menerima kehadiran Kolbi dengan baik? Nggak tahu juga sih, Bu. Cuman saya akan coba, Bu. Mudah-mudahan teman masih mau menerima kehadiran saya, Bu. Oke, kita masuk pada tanggung jawab. Itu bagus, Kolbi. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Kolbi lakukan setelah diskusi kita hari ini? Yang pertama sih saya akan mendekati temannya dulu, Bu, dan memberikan penjelasan kenapa saya tidak memberikan jawaban tugas-tugas yang kemarin. Karena saya juga kena marah dengan guru matematika. Selanjutnya juga saya akan menjelaskan kepada teman-teman bahwa saya juga salah tidak membantu mereka dalam memahami materi matematika. Selanjutnya juga saya akan membantu teman-teman dulu ke depannya. Kalau seandainya ada tugas matematika lagi, saya akan bantu teman-teman mengerjakannya dan membantu teman-teman agar teman-teman paham materi matematika dan tidak mau mencontek lagi. Jadi mereka bisa mengerjakan sendiri Bu tugasnya. Wah, itu lebih baik lagi ya, Kolbi. Memang harus seperti itu. Memang Kolbi harus berusaha untuk bertanggung jawab dengan apa yang telah terjadi saat sekarang ini. Nah, sekarang situasi yang Kolbi rasakan memang sangat sulit. Tetapi, jika Kolbi mampu mengakui kesalahan dengan teman-teman di kelas, maka teman-teman akan memahami dan menerima Kolbi dengan baik. Ya Bu, terima kasih Bu atas bimbingannya. Sekarang saya mengetahui apa yang saya harus lakukan Bu supaya menyelesaikan masalah tersebut. Saya juga terima kasih kepada Ibu karena udah memperhatikan saya, juga sudah peduli dengan saya, kenapa saya sendiri Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, Kolbi. Ibu yakin kalau Kolbi itu adalah anak yang hebat. Dan Kolbi pasti bisa membimbing teman-teman yang ada di kelas. Kolbi harus tetap semangat ya. Terima kasih Bu, saya pamit dulu ya Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, untuk kasus yang pertama kita telah menyelesaikan coaching antara siswa dan murid dan kita telah sampai ke mengikuti alur tirta sampai tanggung jawab dan tindak lanjutnya juga sudah nampak di sini bahwa seorang murid akan melakukan dan mengakui kesalahan dan siap akan membantu teman menjelaskan kembali materi tersebut tanpa memberi contekan langsung dari jawaban seperti itu. Sekarang lanjut Bu Kolbi, pimpin yang kasus kedua. Baiklah, terima kasih Bu Kiki. Kita lanjut ke kasus yang kedua. Kasus yang kedua di mana ini adalah bercerita tentang coaching dengan teman sejawat. Saya sebagai coachnya, coaching. Alur ceritanya seperti ini. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks dan tanpa lembar kerja peserta didik. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Dan nantinya murid disuruh mencatat di buku catatan mengenai yang telah
disampaikan saat pembelajaran. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks dan LKPD. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Ayo Bu Kiki, kita mulai dulu ya Bu Kiki. Ya, bentar Bu. Tunggu saya Bu. Bentar. Masuk? Sudah siap Bu Kiki? Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Kiki? Alhamdulillah baik Bu Kolbi. Bu Kolbi gimana keadaannya? Alhamdulillah juga baik Bu Kiki. Sudah balik mengajar Bu Kiki? Oh, kebetulan sudah Bu, baru nyampe rumah ini Bu. Oh iyalah Bu Kiki. Oh iya Bu Kolbi, boleh nggak saya meminta waktu Bu Kolbi sebentar? Karena Ya, saya mau bercerita tentang apa yang telah saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas Bu. baik Bu Kiki, saya ada waktu. Apa yang mau Bu Kiki ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Bu, saya kan baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah di mana kepala sekolah itu mendapat laporan dari pengawas yang melakukan supervisi saat saya mengajar tadi, Bu. Nah, Terus Bu? pengawas sekolah itu tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa menggunakan buku teks dan LKPD. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Dan nantinya murid saya suruh mencatat di buku catatan mengenai materi yang telah saya sampaikan di saat pembelajaran tersebut. Terus, ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks dan LKPD. Ternyata pengawas tersebut tersinggung dan memberikan laporan kepada kepala sekolah. Oh, begitu ya Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks dan LKPD Bu? Karena udah terbiasa, Bu. Jadi, saya mengajar dengan cara memberikan materi yang telah saya kuasai. Dan nanti murid saya kasih kesempatan untuk mencatat materi yang telah saya sampaikan, seperti meringkas gitu. Ya, Terus, bahan ajar untuk murid belajar di rumah. ya baguslah Bu Kiki. Bu Kiki suruh murid yang catat. Karena awalnya Bu Kiki juga sudah memberikan sumber-sumber mengajar yang lain kan. Nah, eh, kira-kira apa sih kelebihan yang dirasakan Bu Kiki saat tidak menggunakan buku teks dan LKPD Bu? Gini, karena udah terbiasa, jadi saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar, Bu. Oh iya ya, sumbernya bisa dari mana saja ya Bu Kiki. Kalau boleh tahu Bu Kiki, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa Bu? Tentu saja, saya persiapkan dulu. Saya lebih banyak mencari sumbernya bisa dari internet, seperti itu. Terus video pembelajaran yang ada di YouTube dan artikel ilmiah yang ada di internet. Jadi terlebih dahulu saya pelajari semua dan saya rangkum, barulah saya kasih materi ke siswa tersebut. Bagus Bu Kiki, itu sumbernya udah update semua itu dari YouTube, dari internet, udah update sih kalau menurut saya. Tapi menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dan LKPD itu menghambat eksplorasi murid Bu? Hmm, Kalau saya pikir-pikir kembali,
penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran tambahan gitu. Dan selanjutnya ya. kalau menggunakan LKPD dapat membuat murid mengerjakan soal-soal latihan dengan baik tanpa mencatat soal terlebih dahulu. Jadi waktunya singkat. Cuma untuk pembuatan LKPD saya belum ada waktu luang, Bu. Makanya saya jarang menggunakan LKPD, Bu. Seperti itu. Ya, saya setuju lah dengan Ibu itu. Semua kan bisa kita jadikan sumber belajar, Bu. Tidak harus LKPD dan buku teks saja, YouTube seperti Ibu tadi juga bisa, internet juga bisa. Tapi Bu, semakin banyak yang kita gunakan akan semakin baik juga. Kalau untuk pembuatan LKPD Bu, Ibu bisa kok menggunakan sistem AT terus modifikasi LKPD yang ada di internet. Terus juga ada Bu, banyak juga tuh Bu, LKPD yang ada di platform Merdeka Mengajar itu. Benar juga ya, Bu. Nanti kalau saya punya waktu luang, barulah saya buat LKPD saya. Untuk sekarang, saya cari aja LKPD yang ada di aplikasi PMM terlebih dahulu. Seperti itulah yang Nah, langkah iya, selanjutnya ya, Bu ya. iya, bagus itu Bu. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan semua masalah itu Bu? Gimana jadinya Bu? Oh gitu. Mungkin yang pertama saya menghadap kepala sekolah dulu, Bu, untuk Ya, menyampaikan benar permohonan itu Bu. maaf karena saya telah membuat kecewa Pak Pengawasnya. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak Pengawasnya, Bu, supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Oh. Ya baguslah itu Bu, supaya tidak salah paham nanti pengawas dengan kita kan binaannya juga. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada Pak Pengawas Bu? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar. Di antaranya mungkin saya akan tetap membawa buku teks kembali ke dalam kelas, terus akan membawa LKPD yang telah saya siapkan, terus sumber seperti sumber lain kayak internet, video YouTube-nya dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Jadi saya juga akan belajar lah nanti Bu mengenai aplikasi PMM yang telah kita download di handphone kita masing-masing, Bu. Iya Bu, bagus sekali Bu. Mari kita belajar bersama-sama ya Bu ya. Saya juga lagi belajar itu Bu. Mudah-mudahan kita berhasil lah Bu menggunakan berbagai macam sumber dalam mengajar. Iya, Setelah Bu. ini apa kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Kalau komitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber untuk mengeksplorasi materi terhadap murid-murid saya akan menjalankan Merdeka Belajar. Itu yang lebih penting, Bu. Dan saya Ya, akan ya benar. membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Terus tanpa ada unsur paksaan. Jadi saya bebaskan kepada murid-murid saya untuk memberikan kebebasan gimana gaya belajar mereka seperti itu. Dan saya juga serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid. Jadi murid-murid bisa menentukan. Di situ kan saya akan bawa buku teks dan saya bawa Nah, sumber materi yang setelah saya dapatkan dari internet. Terus saya akan menampilkan video pembelajaran yang saya dapatkan dari YouTube. Nah, dari situ siswa akan bebas menentukan bahan yang mana yang akan dia ambil seperti itu, Bu. ya, bagus sekali ya Bu ya. Saya sangat mendukung itu. Mudah-mudahan saya juga bisa konsisten ya Bu ya. Kita sama-sama berkomitmen ya untuk memajukan anak bangsa ini. Sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan harapan kita ya Bu ya. Dan anak-anak kita juga dapat menjadi murid yang mempunyai profil pelajar Pancasila tersebut. Ya Bu ya, kita sama-sama semangat ya Bu ya.
Semangat Bu Kiki. Iya Bu, saya akan tetap semangat. Oh iya Bu Kolbi, terima kasih juga ya atas waktu sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Amin, amin ya Allah. Semangat terus ya Bu Kiki. Iya, terima kasih Bu Kolbi. Sama-sama Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam. Baiklah, itulah 2 kasus yang telah kami tampilkan. Satu sebagai Ibu Kiki, sebagai di mana Ibu Kiki ada sebagai coach-nya dan coach-nya, dan di kelompok 1 undur diri dulu karena kami sudah melaksanakan 2 buah kasus. Semoga 2 kasus ini mudah-mudahan telah mencakup alur tinta di dalamnya. Ya Bu Kiki ya. Iya Bu Kolbi. Ini ada Pak Yani. Inside your bedroom, we stopped counting